Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Kali ini materi yang mau kita bahas adalah lanjutan dari materi kelas 12, yaitu tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Pada 3 video sebelumnya saya telah menjelaskan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Kali ini yang mau kita bahas adalah sifat koligatif larutan elektrolit. Selamat menonton. Dalam sifat koligatif larutan elektrolit, tetap yang kita bahas adalah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik biku, dan tekanan osmotik. Perbedaan dari rumus sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan sifat koligatif larutan elektrolit adalah pada I, di mana dalam sifat koligatif larutan non-elektrolit harga I tidak kita masukkan karena harga I sama dengan 1. Jadi rumus ini jika dikalikan dengan 1 tidak berpengaruh. Bagaimana sebenarnya menentukan harga I? Maka nanti harga I akan kita lihat berdasarkan faktor Van Hoff-nya. Maka kita lihatlah cara menentukan harga I atau faktor Van Hoff. Rumus untuk menentukan harga I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Alfa tentunya adalah derajat ionisasi. Untuk larutan yang non-elektrolit kita sudah tahu bahwa alfanya sama dengan 0. Maka jika kita masukkan harga alfa ke dalam rumus I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa, alfa sama dengan 0, maka N kurang 1 sama dengan 0. Sehingga 1 ditambah 0 sama dengan 1. Itulah makanya dalam larutan non-elektrolit harga I tidak kita masukkan karena memang nilainya adalah 1. Sehingga kalaupun nanti kita masukkan harga I ini adalah 1 seperti ini, maka tidak berpengaruh. Maka kita tulislah rumusnya tanpa harga I. Yang kedua, untuk larutan elektrolit. Untuk larutan elektrolit harga alfa ada 2. Yang pertama, alfa sama dengan 1, dan yang kedua alfanya di antara 0 dan 1, berarti 0, Untuk larutan elektrolit yang harga alfanya sama dengan 1, maka jika kita masukkan ke rumus I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa, alfanya kita masukkan 1, berarti N kurang 1 dikali 1 tetap N dikurang 1. Maka I sama dengan N tambah atau 1 ditambah N kurang 1 sama dengan N. Maka untuk elektrolit yang harga alfanya sama dengan 1, maka harga I sama dengan N. Kemudian nanti akan kita lihat cara menentukan harga N. Untuk larutan elektrolit yang harga alfanya di antara 0 sampai 1, maka untuk menentukan harga I kita harus memasukkan harga alfa dan harga N. Maka harga I bergantung pada harga N dan harga alfanya. Maka sekarang kita lihatlah bagaimana cara menentukan harga N. Cara menentukan harga N. Harga N diambil dari jumlah total ion, baik ion positif dan ion negatif dalam ionisasi larutan elektrolit. Berarti harga N itu minimal 2 karena ada ion positif dan ada ion negatifnya. Sebagai contoh, ionisasi dari larutan NaCl. Jika NaCl kita ionisasikan, maka ionnya adalah Na positif dan Cl negatif. Ini adalah materi kelas 10. Saya yakin semua sudah memahaminya. Tapi sekarang kita untuk menentukan harga N-nya, kita lihatlah ionisasinya. Di mana jumlah ion Na positif ada 1 dan jumlah ion Cl negatif ada 1, maka harga N-nya sama dengan 2. Sangat mudah. Yang kedua, bagaimana menentukan harga N dari ionisasi larutan H2SO4? Kita ionkanlah H2SO4, ionisasinya adalah 2 ion H positif ditambah 1 ion SO4 2 negatif. Berarti N-nya sama dengan 3, 2,
tambah 1. Yang ketiga, ionisasi larutan AlCl3. Jadi jika AlCl3 kita ionkan, maka ionisasinya Al3 positif tambah 3 Cl negatif. Jumlah ion Al3 positif adalah 1 dan jumlah ion Cl negatif ada 3, maka harga N-nya sama dengan 4. Yang keempat, ionisasi larutan Al2SO4 3 kali. Maka jika Al2SO4 3 kali kita ionkan, maka ionisasinya 2 ion Al3 positif ditambah 3 ion SO4 2 negatif. Berarti yang positif ionnya ada 2, yang negatif ionnya ada 3, maka N-nya sama dengan 5. Demikianlah cara menentukan harga N. Sekarang kita hubungkanlah harga N untuk mendapatkan harga I. Maka kita lihat soal latihan menentukan harga I. Tentukan harga I untuk larutan-larutan berikut. 1. NaCl jika alfanya sama dengan 1. 2. H2SO4 jika alfanya 0,95. 3. AlCl3 jika alfanya 0,3. Dan 4. AlSO4 3 kali jika alfanya 0,25. Pembahasan untuk nomor 1 untuk menentukan harga I. NaCl jika kita ionkan tadi adalah Na positif tambah Cl negatif. Maka kita perolehlah harga N sama dengan 2. Jika alfanya sama dengan 1, tadi sudah kita katakan, jika alfa sama dengan 1 berarti harga I sama dengan N. Jadi sebenarnya harga I berarti sama dengan 2. Tapi perlu kita buktikan dengan rumus, di mana harga I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Berarti 1 tambah 2 kurang 1 karena N-nya 2. Kali 1 karena alfanya 1. Maka 2 kurang 1 dikali 1 tetap. Berarti 2 kurang 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti I sama dengan 2 dan N tadi sama dengan 2. Maka kita sebutlah jika alfanya sama dengan 1, maka harga I sama dengan harga N. N sama dengan 2, berarti I sama dengan 2. Untuk yang kedua, H2SO4 jika alfanya 0,95. Kita ionkanlah H2SO4-nya. H2SO4 tadi kita ionkan 2 ion H positif ditambah ion SO4 2 negatif. Tentunya harga N-nya sama dengan 3. Maka untuk menentukan harga I, kita masukkanlah harga N dan alfanya. Harga N-nya sama dengan 3. Harga alfanya 0,95. Maka jika kita kurangkan 3 kurang 1 sama dengan 2 dikali 0,95, maka sama dengan 1,9. Ditambah 1, maka harga I sama dengan 2,9. Kita lanjutkan untuk contoh soal ketiga. AlCl3 jika kita ionkan berarti Al3 positif tambah 3 Cl negatif. Maka harga N-nya sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Sedangkan alfanya tadi 0,3. Maka harga I kita masukkanlah harga N-nya 4. Kita masukkan harga alfanya 0,3. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Dikali 0,3 0,9. Maka harga I sama dengan 1,9. Bagaimana dengan nomor 4? Al2SO4 3 kali. Jika alfanya 0,8, maka kita carilah harga I. Yang pertama kita ionkanlah Al2SO4. Ionisasinya 2 kali Al3 positif tambah 3 kali SO4 2 negatif. Maka jumlah ion 2 tambah 3 sama dengan 5. Kita masukkanlah harga N dan harga alfa terhadap rumus I. I sama dengan 1 ditambah 5 kurang 1 karena N-nya 5. Kali 0,8 karena alfanya 0,8. Maka diperolehlah I sama dengan 1 ditambah 3,2. Maka sama dengan 4,2. Baiklah, demikianlah cara menentukan harga I. Maka harga I yang kita peroleh tadi, kita masukkanlah itu nanti ke rumus yang 4 ini, yaitu penurunan tekanan uap
kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Jadi hampir sama sebenarnya dengan rumus non-elektrolit, tetapi bedanya adalah pada I. Maka kita lihatlah contoh-contoh soal berikut ini, yaitu contoh soal untuk larutan elektrolit. Contoh soal. Hitunglah tekanan uap larutan NaOH 10% jika tekanan uap air pada suhu tertentu adalah 105 mmHg. Nanti kita cari MR dari NaOH dari air-airnya. Kita sudah tahu itu sebenarnya karena sudah sering, itu adalah 40. Maka untuk memudahkan kita menyelesaikan soal ini, kita buat dulu diketahuinya. Jadi yang diketahui yang pertama, massa NaOH yaitu 10%. NaOH itu adalah zat terlarutnya. Dan tadi dilarutkan ke dalam air, berarti pelarutnya air yang massanya 90%. MR NaOH sama dengan 40 dan MR H2O sama dengan 18. Sedangkan tadi diketahui tekanan uap air sebesar 105 mmHg. Maka yang ditanya tekanan uap larutan. Kalau konsepnya ini tak perlu lagi saya jelaskan karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sekarang tinggal kita untuk menghitung tekanan uap larutannya. Karena di sini bicara tekanan uap, berarti nanti akan terjadi penurunan tekanan uap karena pengaruh dari zat terlarutnya. Maka jika tadinya tekanan uap pelarut air itu 105, maka nanti tekanan uapnya tentunya di bawah 105. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat. Rumus untuk menentukan perubahan tekanan uap yaitu delta P sama dengan P0 kali XT kali I. Nah, ini P0 tadi sudah diketahui 105, sedangkan sekarang XT kita cari dulu. XT itu adalah fraksi mol zat terlarut. Sedangkan harga I tadi sudah kita tentukan ya sebelumnya, yaitu faktor Van Hoek. Maka kita masukkanlah harga dari nanti setiap yang sudah kita peroleh, tapi tentunya kita cari dulu yang belum diketahui seperti X-nya. XT rumusnya berarti mol zat terlarut per mol total. Mol total artinya mol dari zat terlarut ditambah mol pelarut. Ini juga sudah saya jelaskan konsepnya di video sebelumnya. Jadi sekarang langsung kita pakai. Mol itu sama dengan gram per mr. Tadi dalam bentuk persen, di mana tadi terlarutnya 10%, sedangkan pelarutnya 90%. Maka mol dari terlarutnya yaitu NaOH tadi sama dengan 10 per 40. Sedangkan mol dari airnya 90 per 18. Maka pembaginya 10 per 40 ditambah 90 per 18. Maka X terlarutnya 0,0476. Kemudian kita cari harga I. Harga I tadi sudah tahu kita ya. Karena di sini di soal ini kita lihat dulu alfanya. Alfanya sama dengan 1, maka tentunya nanti harga I sama dengan harga N. Coba kita cari dulu harga N dari NaOH. NaOH itu jika kita ionkan Na positif tambah OH negatif, maka harga N sama dengan 2, berarti I-nya pun sama dengan 2. Bagaimana itu bisa terjadi tadi sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya. Maka jika harga I sama dengan 2 dan harga XT sama dengan 0,0476, kita masukkanlah itu ke rumus ini, di mana tadi delta P P0 kali XT kali I, di mana tadi P0-nya 105, XT-nya tadi 0,0476 dan I-nya sama dengan 2. Maka delta P-nya sama dengan 10. Tadi mula-mula bahwa tekanan uap pelarut itu adalah 105. Sekarang turun dia 10, maka 105 dikurang 10. Itulah tekanan uap larutannya. 105 kurang 10 sama dengan 95 mmHg. Baiklah, contoh soal kedua. Hitunglah titik didih 6,84 gram aluminium sulfat Al2SO4 3 kali dalam 250 gram air. Jika derajat ionisasi dari Al2SO4 3 kali pada konsentrasi tersebut adalah 0,9.
di mana Kb dari air itu sama dengan 0,51 dan Mr dari air 2/43 kali 342. Jadi tadi kita yang pertama menentukan ya tekanan uap. Sekarang ini titik didih. Kalau titik didih tentunya terjadi kenaikan, kalau titik beku terjadi penurunan. Sekarang yang dihitung adalah titik didih larutan. Nah, karena pelarutnya adalah air, maka nanti ya titik didih pelarut kita anggap sama dengan 100 derajat Celcius. Maka untuk mengetahui titik didih dari larutannya, kita carilah dulu berapa perubahan titik didih dari larutan ini, supaya nanti kita tambahkanlah perubahan itu dengan 100. Ada baiknya kita buat dulu apa yang diketahui dalam soal. Yang pertama, massa dari air 2/43 kali 6,84 gram, massa air 250 gram, kemudian alfanya sama dengan 0,9. Yang ditanya TB atau titik didih larutan. Maka titik didih larutan itu nanti kita tambahkanlah 100 ditambah delta TB, karena pelarutnya air. Kalau pelarutnya nanti bukan air, kita lihat berapa titik didih dari pelarut itu. Sekarang bagaimana cara menghitung delta TB? Sama halnya dengan rumus yang lama, tetapi bedanya ada kita masukkan harga I. Maka kita lihat ya. Nah, sebenarnya ini dia rumusnya ya. Delta TB sama dengan M kali KB kali I. M kali KB kali I. Nah, sekarang kita cari dulu M. M itu adalah molalitas atau molal. KB tetapan tadi sudah ada 0,51. Kemudian I. Nah, karena alfanya tidak satu, maka tentunya harus kita hitung berdasarkan rumus harga I, di mana N-nya sama dengan 5. N5 ini diperoleh tadi dari ionisasi air 2SO43 kali, yaitu 2 kali air 3 positif tambah 3 kali SO42 negatif. Maka kalau rumus ini kita lanjutkan ya, karena M itu sudah tahu kita gram zat terlarut per Mr kali 1000 per gram pelarut. Nah, itulah harga M, kemudian dikali KB, dan harga I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Nah, maka di sini kita lihat ya, ini kembali kita ingat konsentrasi dalam molal gram terlarut per Mr kali 1000 per pelarut. Nah, dari gram terlarutnya 6,8, sedangkan Mr-nya tadi di soal tadi sudah kita ketahui berapa tadi di atas. Kita lihat tadi soalnya. Nah, ini 342. Maka kita masukkanlah harganya di sini. Ya, 6,84 per 342 kali 1000 per massa pelarut gram pelarut, yaitu 250. Kemudian KB-nya 0,51, baru harga I. Rumus I 1 tambah N kurang 1 kali alfa. N-nya tadi 5, alfanya 0,9. Maka jika ini kita selesaikan semua, maka nanti delta TB-nya 0,19. Jadi gak usah Bapak ceritakan di sini bagaimana cara menghitungnya. Tentunya ini memakai perhitungan matematika. Jadi konsepnya sudah saya jelaskan. Soal berhitung ini adalah bisa memakai kalkulator ya. Baiklah, yang kita peroleh delta TB-nya 0,19. Maka tadi titik didih pelarutnya 100 dan berubah titik didihnya 0,19. Tentunya titik didih larutan itu sekarang 100 ditambah delta TB atau 100 ditambah 0,19. Maka titik didih larutan tersebut adalah 100,19 derajat Celcius. Soal ketiga. Larutan 0,1 molar suatu asam lemah menimbulkan tekanan osmotik 2,92 atm pada suhu 27 derajat Celcius, di mana harga air adalah tetapan 0,082. Jika asam itu hanya terionisasi 10%, hitunglah jumlah ion atau N-nya dari asam tersebut. Kenapa kita buat suatu asam? Karena yang ditanya itu kan harga N. Jadi kalau sudah diketahui nanti rumus asamnya, mudahlah menentukan N. Misalnya kalau dia misalnya HCl, berarti H positif, Cl negatif, berarti sudah ketahuan N-nya sebanyak 2. Maka kita buat pemisalan yaitu suatu asam.
Ini beda dengan soal waktu kita belajar non elektrolit. Di situ kita tanyakan harga pi, tekanan osmotiknya. Di soal ini tekanan osmotik sudah diketahui, tetapi memakai rumus tekanan osmotik lah kita nanti untuk menentukan harga N. Maka kita buat dulu diketahui. Karena yang kita gunakan di dalam tekanan osmotik, satuan konsentrasi adalah molar. Beda dengan dalam titik didih dan titik biku menggunakan molalitas atau molal. Di mana molaritasnya 0,1 molar dan tekanan osmotik V-nya 2,952 atm. Suhu dalam derajat Kelvin, tadinya dalam Celsius 27, rubah ke Kelvin menjadi 300 karena ditambah 273. Air tetapan 0,082. Kemudian terionisasi hanya 10%, berarti alfanya 10/100 sama dengan 0,1. Ditanya harga N. Maka untuk menentukan harga N, tetap kita buat rumus utama dari V. Berarti V sama dengan MRT kali I. Jadi waktu dia non elektrolit, harga I tidak ada, jadi sampai MRT. Tapi karena ini elektrolit, maka kali I, di mana I diperoleh dari 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Maka N inilah nanti yang ditanya. N yang ini yang ditanya. Baiklah, kita lihat semua sudah diketahui tadi, ada M, ada V, suhu, R, alfa. Kita masukkan semua V-nya 2,92, M-nya 0,1, R-nya tetapan 0,082, suhu 300. Rumus untuk I 1 tambah N kurang 1 kali alfa, alfanya 0,1. Maka jika kita selesaikan ini menurut matematikanya, diperolehlah harga N sama dengan 3. Jadi kalau kita bayang-bayangkan asam lemah yang N-nya sama dengan 3, mungkin itu adalah H2S ya, H2S. Kalau H2S itu juga termasuk asam lemah. Jadi kalau H2S diionkan 2H positif tambah S 2 negatif. Demikianlah cara menentukan sifat koligatif larutan elektrolit. Bedanya dengan non elektrolit adalah larutan elektrolit dipengaruhi oleh faktor Van Hoff, yaitu harga I. Baiklah, demikianlah cara menentukan sifat koligatif larutan elektrolit, di mana sifat koligatif larutan elektrolit dipengaruhi oleh harga I, yaitu faktor Van Hoff. Baiklah, sampai sekian pembelajaran kita kali ini. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Baiklah, sampai sekian. Sampai jumpa. Salam sehat.